akan membahas materi tentang Yesus dan Yahweh. Dan dalam studi biblika, historis, dan teologis. Dan mohon maaf bahwa materi yang saya persiapkan agak panjang sehingga mungkin tidak akan selesai, dan karena itulah saya akan beberapa bagian saya akan secara singkat saja melewatinya supaya inti daripada pembahasan yang dimaksudkan di dalam tema ini itu bisa tersampaikan. Nanti kalau bisa ada yang membutuhkan materi lengkapnya itu bisa diberikan. Nah, saudara-saudara, ini penting untuk dibahas berkaitan dengan ajaran-ajaran terkini soal kristologi yang menolak Yesus sebagai Yahweh dan hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah wadah dari Yahweh, perwakilan Yahweh, kesusupan Yahweh. Karena itulah maka kita akan berbicara hari ini soal Yesus dan Yahweh ini. Nah, secara singkat saya ingin memberikan beberapa hal yang akan saya bahas. Nah, pertama itu adalah soal nama Yesus dan nama Yahweh ini. Dan kalau kita berbicara soal Yahweh, ini bisa banyak hal yang dibahas, tapi saya ingin berikan secara singkat. Nah, nama Yahweh dengan tetragrammaton dalam bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He itu pertama kali diperkenalkan oleh Allah saat menjawab pertanyaan Musa tentang namanya, ya. Bagaimana tentang namanya di dalam ayat 13, lalu di ayat 14 dikatakan bahwa firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku. Aku adalah aku. Beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku padamu." Lalu muncul di ayat 15 itu nama YHWH ini. Nah, dari teks inilah kita bisa melihat bahwa nama Yahweh diperkenalkan. Nah, kalau kita melihat akhir dari ayat 15 itu dikatakan, "Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, ini penting karena jika kita mempelajari nama-nama Allah seperti Eloah, Elohim, ternyata nama-nama itu selain dipakai untuk nama Allah yang sejati, juga dipakai untuk nama yang bukan sungguh-sungguh Allah. Berhala-berhala, ya, atau manusia-manusia tertentu seperti hakim-hakim, mereka bisa disebut dengan istilah Eloah atau Elohim. Tapi tidak dengan Yahweh ini. Ya. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Yahweh adalah nama Allah yang sesungguhnya. Dan yang menarik untuk diperhatikan ini adalah bahwa nama Yahweh ini muncul di dalam ayat 15 seperti saya katakan tadi untuk menjawab pertanyaan Musa ketika Allah menjawab, "Aku adalah aku." Aku adalah aku di ayat 14, lalu ayat 15 muncul Yod-He-Waw-He. Ya. Nah, menarik bahwa aku adalah aku. Ehyeh Asher Ehyeh. Dari Ehyeh Asher Ehyeh lalu menjadi Yahweh. Bagaimana hubungan antara Ehyeh Asher Ehyeh dengan Yod-He-Waw-He? Nah, ini tentu panjang untuk dibicarakan, tapi sejumlah ahli berpendapat bahwa bentuk konsonan dari Yod-He-Waw-He itu merupakan bentuk ketiga dari kata hawah, yang berarti menjadi atau ada. Kata hawah ini merupakan akar kata dari Ehyeh, dalam ungkapan Ehyeh Asher Ehyeh. Dengan demikian ada hubungan antara Ehyeh Asher Ehyeh dengan Yod-He-Waw-He. Karena keduanya memiliki akar kata yang sama, yakni hawah. Nah, dalam pandangan ini, Ehyeh Asher Ehyeh itu bisa dianggap sebagai bentuk verbal dari Yod-He-Waw-He. Nah, soal pelafalan tetragrammaton dari Yod-He-Waw-He, kenapa bisa menjadi Yahweh atau Yehua atau sebutan lain Yehova, itu memang menjadi kesulitan tersendiri dan perlu dibahas tersendiri karena penyebutan ini hilang dalam sejarah karena satu anggapan tentang sakralitas dari nama Yod-He-Waw-He ini. Sehingga mereka
memberikan nama pengganti Adonai untuk penyebutan Yod-He, Waw-He ini. Nah, apa artinya Yahweh itu ya? Nah, sebelum kita membahas arti nama Yahweh ini, pertama-tama perlu diketahui bahwa kata Ehyeh dalam ungkapan Ehyeh Asher Ehyeh, Keluaran 3 ayat 14 tadi, itu sebenarnya merupakan satu kata kerja dalam bentuk future tense. Sehingga terjemahannya secara harfiah bukanlah aku adalah aku, melainkan I will be that I will be. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Mestinya demikian. Hanya memang dalam kitab suci Indonesia diterjemahkan aku adalah aku. Juga banyak kitab suci bahasa Inggris menerjemahkan dengan bukan dengan bentuk future tense, tapi menggunakan present tense. Misalnya versi King James, Authorized Version, Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, semua menerjemahkan I am who, atau that I am. Nah, tapi sebenarnya tidak terlalu soal ketika penerjemahan Ehyeh Asher Ehyeh dalam future tense diterjemahkan dalam bentuk present. John Calvin itu mengatakan bahwa kata kerjanya dalam bahasa Ibrani adalah dalam bentuk yang akan datang. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Tetapi itu mempunyai kekuatan yang sama seperti bentuk presentnya. Kecuali bahwa itu menunjukkan jangka waktu yang terus-menerus atau kekal. Maka dengan demikian sebenarnya yang terpenting dalam nama ini adalah pernyataan sifat dari penyandang nama itu. Seperti kata Elikot. Umumnya diasumsikan bahwa ini diberikan kepada Musa sebagai nama lengkap Tuhan. Namun mungkin ini justru merupakan pernyataan tentang sifatnya yang dalam dan misterius. Aku adalah yang aku adalah. Sifatku yaitu tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata, tidak dapat dikonsepsikan dengan pemikiran manusia. Aku ada dalam cara yang menyeratkan seluruh sifatku yang tak terpahami dalam keberadaanku. Aku ada. Seperti hal lainnya, tidak ada dengan keharusan, kekekalan, dan realitas. Jika aku harus memberikan nama diriku yang mencerminkan sifatku, sejauh bahasa dapat, biarkanlah aku dipanggil aku adalah. Jadi sebenarnya di balik nama Yahweh itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan tentang sifat dari pemilik atau penyandang nama. Nah, kalau begitu apa artinya Yahweh ini? Nah, Louis Berkhof bilang artinya dijelaskan dalam Keluaran 3:14. Aku adalah aku atau aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Ditafsirkan demikian, nama ini menunjuk pada ketidakberubahan dari Allah. Tapi bukan ketidakberubahan dalam hakikatnya yang disoroti, tapi ketidakberubahan dalam hubungannya dengan umatnya. Juga ada pandangan dari Hoeksma, tapi saya lewati ini. Nah, Matthew Paul itu menggambarkan makna yang terkandung dalam ayat ini dengan mengacu pada 3 hal. Pertama, soal kenyataan keberadaannya. Itu kontras dengan berhala yang sebenarnya tidak ada. Segala ilah yang hanya ada dalam hayalan dan pikiran manusia. Kedua, itu merujuk pada kekekalan dan ketidakberubahan. Ya. Sementara semua makhluk yang lain pernah ada satu titik atau satu masa di mana mereka tidak ada. Mereka punya permulaan. Sedangkan nama ini jika ia berkehendak, dia tidak berkehendak, maka semua tidak ada atau tidak ada lagi. Semua keberadaan itu berasal dari dirinya sebagai Sang Maha Ada. Ya. Hanya dia yang tidak membutuhkan pengada di dalam keberadaannya. Dan yang ketiga, itu bicara soal kekonstanan dan kepastian naturnya dan kehendak firman-Nya. Artinya, aku tetap sama seperti sebelumnya. Aku yang sama yang membuat janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang datang untuk menepatinya. Yang karena aku bisa melakukan apa yang aku kehendaki, maka aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jadi nama Yod-He Waw-He, I am who I am,
atau I will be that I will be. Ini menunjuk pada ketidakberubahan Allah dalam hubungan dengan umatnya, dan menunjukkan pada Allah yang independen, yang tidak bergantung pada siapapun atau apapun di luar dirinya, baik dalam keberadaannya maupun keberlangsungan keberadaannya. Ya, maka ini jelas menunjukkan pada kekekalan Allah. Dengan arti seperti ini, maka sebenarnya nama Yahweh itu harus merujuk pada nama dan sifat dari Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh, bukan Allah palsu, Allah yang tertinggi, bukan Allah number two. Allah dalam pengertian yang mutlak, yang setinggi-tingginya. Itu kandungan dari nama itu. Ya. Selanjutnya nama Yesus. Nah, saya kira saya tidak akan lama di sini. Asal-usul dari nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Nama Yesus, terjemahan yang digunakan dari bahasa Ibrani Yeshua atau Yehosua. Ya, dan Yeshua berarti Yahweh menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Ya, itulah sebabnya di dalam beberapa teks Perjanjian Baru ketika nama Yosua dimunculkan, ya seperti di dalam Kisah 7 ayat 45 nama Yosua. Tapi kalau kita lihat dalam teks aslinya, dia menggunakan Yesus. Yesus. Begitu juga di Ibrani 4 ayat 8, Yosua. Tapi ternyata teks Yunaninya justru adalah Yesus. Sehingga Yesus itu ya mempunyai kaitan dengan Yosua yang ada hubungannya dengan Yahweh. Nah, apa arti namanya? Nah, ini bisa dilihat dalam Matius 1. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, sekarang saya mau masuk soal ini. Nah, kalau kita lihat arti nama dari Yahweh yang sudah saya jelaskan, begitu juga arti nama dari Yesus yang mengandung nama Yahweh. Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Maka mungkin kita segera berpikir bahwa Yesus pasti adalah Yahweh. Hanya saja dugaan itu mungkin terlalu cepat. Karena ada banyak nama Ibrani yang mengandung nama Yahweh di dalamnya, tapi itu tidak berarti bahwa si penyandang nama itu adalah Yahweh. Misalnya nama Nehemia, yang sebenarnya berasal dari dua kata. Yahweh, Nehemiah. Itu kependekan dari Yahweh, dan Naham, yang berarti melindungi atau memelihara. Jadi Nehemia artinya pemeliharaan Yahweh, atau Yahweh memelihara. Itu arti nama Nehemia. Tapi itu tidak lantas menyebabkan orang yang bernama Nehemia itu adalah Yahweh. Karena itu kalau nama Yesus itu mengandung makna Yahweh menyelamatkan, itu tidak otomatis dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Yesus adalah Yahweh dari arti nama itu. Jikalau dia berdiri sendiri. Karena itu kita membutuhkan dasar yang lain untuk melihat. Ya, dasar dari keyahwehan Yesus itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, kalau kita melihat pada kitab suci, maka kitab suci secara jelas menunjukkan Yesus Yahweh. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Tuhan di situ Tuhan besar dari tetragramaton Yahweh. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Yahweh keadilan kita. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa ini sebenarnya merupakan nubuat tentang Mesias. Bahwa ini nubuat tentang Mesias itu ada istilah tunas adil bagi Daud. Ya, ini ya. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan tunas adil bagi Daud ini memang adalah gelar untuk Mesias. Di dalam Yesaya 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Yahweh. Kalau dibaca selanjutnya itu bicara soal Mesias. Yesaya 53. Ya. Ia tumbuh di hadapan Yahweh dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Konteksnya
itu Mesias. Sakaria 3 ayat 8, hambaku yaitu sang tunas, itu Mesias. Dan dalam perjanjian baru kita bisa lihat singa dari Yehuda yaitu tunas Daud. Singa dari Yehuda itu juga gelar bagi Yesus, sehingga dihubungkan dengan tunas Daud itu pasti Yesus. Ya. Dan di Wahyu 22 ayat 16, aku adalah tunas yaitu keturunan Daud. Aku Yesus di bagian awal. Berarti Yesus itu memang adalah sang tunas. Nah, kalau Yesus itu adalah sang tunas, yang dibicarakan dan menariknya namanya diberikan adalah Yahweh keadilan. Ya. Maka dari sini seharusnya menjadi dasar yang sangat kuat bahwa itulah namanya. Nama dari sang tunas itu adalah Yahweh. Kita juga bisa melihat ini. Mohon maaf ya, saya lebih cepat supaya waktunya cukup ya. Bahwa keyahwehan Yesus juga bisa terlihat secara menyolok dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan. Tapi jalan untuk siapa? Ya, di Maliaki 3. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Yahweh semesta alam. Perhatikan bahwa yang berbicara di sini adalah Yahweh. Utusannya itu pasti Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Maliaki 4. Sesungguhnya aku ini ditunjukkan di bawah. Itu adalah Yahweh. Ya, lalu maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan supaya jangan aku ini Yahweh. Jadi aku itu menuju pada Yahweh yang dimaksudkan dengan ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nabi Elia itu pasti adalah Yohanes Pembaptis, karena Yesus berkata dalam Matius 11, dialah Elia yang akan datang. Ini bukan berarti Yohanes Pembaptis reinkarnasi dari Elia, bukan. Tapi dia mirip dengan Elia dalam roh. Dia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis akan datang menjelang hari Yahweh. Nah, lalu Yesaya 40 ayat 3. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Jelas bahwa ayat ini berbicara Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia persiapkan jalan, luruskan jalan untuk Yahweh. Jadi beberapa ayat perjanjian lama ini terlihat bahwa Yohanes Pembaptis memang adalah pendahulu dari Yahweh. Dan nanti di perjanjian baru kita bisa lihat Matius 3, ya, Lukas 1, Yohanes pasal 3, semuanya dengan jelas berbicara bahwa Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan untuk Yesus. Kalau beberapa ayat perjanjian lama ini yang menunjukkan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh, sedangkan beberapa ayat perjanjian baru menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis persiapkan jalan bagi Yesus, maka kesimpulannya tidak bisa tidak, Yesus itu adalah Yahweh. Ketiga, ayat-ayat yang berbicara atau bernubuat tentang Yahweh itu digenapi dalam diri Yesus. Kita melihat ayat-ayat perjanjian lama. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Engkau membawa tawanan-tawanan. Ya, menerima persembahan-persembahan dan seterusnya. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya, Yahweh. Tuhan Allah. Yah Elohim. Di mana Yah itu kependekan dari Yahweh. Nah, jadi ayat ini jelas bicara soal Yahweh. Tapi sekarang kalau kita melihat dalam Efesus, saudara ingat bunyinya seperti ini. Dibandingkan dengan sini. Itulah sebabnya kata nas. Itu pasti merujuk kepada Mazmur 68 tadi. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Dia memberikan pemberian-pemberian pada manusia. Bukankah ia telah naik dan seterusnya? Saudara, jelas. Ayat ini dikutip dari Mazmur dan dikenakan kepada Yesus. Dia telah naik. Maka Efesus 4 ayat 8-9 yang mengutip
Mazmur 68 itu menerapkannya kepada Yesus. Padahal di dalam ayat aslinya Mazmur itu adalah Yah Elohim, Yahweh Elohim. Oke, kita survei yang lain lagi. Dalam Mazmur 102, aku berkata, ya Allahku, jangan mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Saudara perhatikan ayat 26 ini ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semua menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau mengubah mereka. Mereka berubah, tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara, ini jelas kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur ini. Itu ucapan kepada Yahweh. Dari mana kita tahu? Dari konteksnya. Ini Mazmur 102 ayat 25. Kalau kita mundur ke awal, kita akan ketemu ayat 2. Yahweh, dengarlah doaku. Ayat 13, tetapi engkau ya Yahweh. Jadi memang berarti Mazmur 102 itu bicara, yang ayat 25 sampai 28 tadi, itu bicara soal Yahweh. Yahweh lah yang menciptakan, yang meletakkan dasar bumi, yang membuat langit. Langit itu buatan tangan Yahweh. Semua itu akan binasa, ciptaan ciptaan, tapi Yahweh tetap ada. Semua jadi usang. Tapi Yahweh tetap sama, tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Yang menarik adalah penulis surat Ibrani ketika berbicara, Ibrani 1, tetapi tentang anak. Mestinya terjemahannya bukan tentang anak, unto the son, tetapi kepada anak. Anak ini pasti Yesus. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu, tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu mengurapi engkau. Lalu perhatikan ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semua akan binasa tetapi engkau tetap ada. Semua menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau gulungkan mereka. Seperti persalinan mereka diubah. Tetapi engkau tetap sama. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini apa? Ini kepada anak. Berarti ayat yang di Mazmur itu adalah ayat yang berkenaan dengan Yahweh. Itu ternyata diterapkan kepada Yesus, dan siapa yang menerapkannya? Ayat 8. Tetapi kepada anak, dia berkata, sang Bapa berkata. Bapa sendiri mengatakan itu. Maka Albert Barnes mengatakan dalam Mazmur itu tidak ada keraguan bahwa Yahweh lah yang dimaksudkan. Karena nama Yahweh digunakan dalam ayat 2 ayat 13, dan karena ia disebut sebagai sang pencipta segala sesuatu dan sebagai tidak berubah. Tidak seorang pun yang membaca Mazmur ini bisa meragukan bahwa itu menunjuk pada Allah, Yahweh. Dan jika sang Rasul, maksudnya penulis surat Ibrani, bermaksud untuk menerapkannya kepada Tuhan Yesus, itu membuktikan secara paling meyakinkan bahwa dia adalah ilahi, atau dia adalah Allah. Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan. Jadi Yesaya melihat Tuhan. Lalu di ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada lain, kudus, kudus, kuduslah Yahweh. Nanti di ayat yang kelima, mataku telah melihat sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Terus nanti di bagian akhir, saudara lihat bunyinya ya. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi jelas bahwa Yesaya melihat Yahweh sendiri. Dan Yahweh lalu mengucapkan kata-kata di ayat 10 ini. Nah, kalau kita melihat ke perjanjian baru, Yohanes 12, ini tentang Yesus. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genap firman yang disampaikan Nabi Yesaya, pasti tadi, ayat yang Yesaya 6 tadi. Nah, saudara lihat kalimatnya sama. Dia telah membutakan mata dan mendikirkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
Ya, Yohanes 12 itu jelas mengutip Yesaya 6 ayat 10. Jadi kedua ayat itu jelas sangat dekat hubungannya. Tapi kalau dalam Yesaya 6, Yesaya melihat Yahweh, maka dalam Yohanes 12 ayat 1 dikatakan bahwa Yesaya telah melihat kemuliaannya. Ya, Yesaya telah melihat kemuliaannya. Ayat 41. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena dia telah melihat kemuliaannya. Dan kalau kita melihat Yohanes 12 ayat 42, jelas yang dimaksudkan dengannya, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, itu menunjuk pada Yesus. Maka jelas, Yesus adalah Adonai atau Yahweh itu sendiri. Ya. Saya masih punya waktu berapa menit? Moderator? Ya, waktunya Pak tinggal 5 menit lagi, Pak. Wow. Ya. Oke, saya akan meloncat ke beberapa poin penting. Oke, jabatan-jabatan atau gelar-gelar sebutan untuk Yahweh dalam perjanjian lama ternyata dipakai oleh Yesus. Yahweh adalah hakim yang mengadili. Itu adalah gelar buat Yahweh. Ya, tapi ternyata dipakai oleh Yesus. Nanti ayatnya akan saya tunjukkan. Yahweh adalah gembala umatnya dan itu dipakai oleh Yesus. Selanjutnya adalah Yahweh adalah Raja Israel, tapi dipakai oleh Yesus. Yahweh adalah terang, tapi dipakai oleh Yesus. Lalu Yahweh adalah juru selamat dan dipakai oleh Yesus. Nah, sekarang di waktu yang tersisa ini saya ingin membahas soal aku adalah. Ya, nanti materi lengkap akan diberikan supaya tidak buang waktu. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan ada dua kelompok I am, aku adalah. Kelompok yang pertama itu adalah Yesus menyebut I am, aku adalah, tapi dihubungkan atau diikuti dengan sebuah penggambaran tentang Yesus. Ya, misalnya, akulah roti hidup. Mestinya aku adalah roti hidup. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Aku adalah diikuti dengan terang dunia. Akulah pintu, diikuti oleh pintu. Akulah gembala yang baik. Ada gembala yang baik yang mengikutinya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur. Tetapi di dalam kelompok yang selanjutnya itu adalah penggunaan I am. Aku adalah. Tapi tidak diikuti oleh penggambaran apapun. Ya. Misalnya di dalam Yohanes 8, akulah dia. Itu mestinya terjemahan ini adalah ego eimi, ya. Akulah dia, aku telah ada, akulah dia. Nah, saya mau langsung ke ini, hubungan ayat-ayat yang menggunakan ego eimi. Ini dengan Keluaran 3 ayat 14 yang sudah kita lihat tadi, ada aku adalah aku. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, ini kata akulah aku telah mengutus aku padamu. Ini mungkin agak rancu terjemahan dari LAI ini. Dalam NIV dia bilang, I am has sent me to you. Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Bukan akulah aku, tapi aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata I am has sent me to you, itu kependekan dari I am who I am. Yang dipakai di dalam, ya, Ehye Asyar Ehye itu ya. Nah, lalu dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah atau Yahweh disebutkan setelah Ehye Asyar Ehye tadi. Jadi ada hubungan erat antara I am atau I am who I am dengan nama Yahweh. Seperti kata Albert Barnes. Ini sesuai dengan tepat dengan ayat sebelumnya, aku adalah, dan Yahweh itu memiliki arti yang sama. Nah, karena itulah maka dalam Septuaginta ketika menerjemahkan kata Ehye yang pertama, karena ada Ehye Asyar Ehye, berarti 2 kali Ehye muncul. Untuk yang pertama itu diterjemahkan ego eimi hoon. Nah, saudara-saudara, ego eimi aku adalah tanpa diikuti dengan penggambaran selanjutnya, itu dipercaya sebagai ungkapan yang setara dengan Yahweh yang menerjemahkan Ehye tadi dalam bahasa Ibrani. Nah, butuh
cukup banyak waktu untuk menjelaskan soal ayat-ayat itu yang tanpa penggambaran selanjutnya. Tapi saya hanya mau bahas satu saja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kata-kata aku telah ada ini terjemahannya juga tidak terlalu tepat. Before Abraham was I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Atau versi New American Standard Bible, before Abraham was born, I am. Aku ada. Bukan aku telah ada. Nah, kata-katanya bentuk present. I am. Itu bentuk present. Ini rasanya aneh atau tidak masuk akal karena pada waktu membicarakan Abraham yang hidup di masa lampau, itu digunakan bentuk past tense. Tapi pada waktu membicarakan Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, kok bisa pergunakan present tense? Ini sebuah keanehan. Sama dengan keanehan yang muncul di dalam Kolose 1 ayat 17. Dia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. He is before all things. Nah, kalau he is before all things, to be is, itu bentuknya present. Mestinya kalau dia sudah ada lebih dulu, mestinya dia past. Tapi ini bukan hal yang aneh, karena yang kita bicarakan ini adalah Allah. Dan karena itu melampaui pikiran kita. Dan terjemahan yang aneh ini justru sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu Amy, ego Amy. Amy adalah bentuk present, bukan N yang adalah bentuk lampau. Jadi kata-kata yang diterjemahkan aku telah ada di dalam Yohanes 8, bahasa Yunaninya ego Amy, yang ada dalam bentuk present. Karena itu tidak bisa diterjemahkan aku telah ada, tapi aku ada. Nah, di sini saudara, Yesus dibandingkan dengan Abraham. Menariknya, untuk Abraham dipergunakan kata Yunani genestai. Ya. Maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oke. Abraham genestai, tapi aku Yesus itu Amy. Ya. Nah, maka di sini ya saya langsung melihat bahwa di sini ketika Robert Bowman bilang kontras ini dibuat untuk menggunakan genestai untuk Abraham, tapi Amy untuk Kristus. Nah, lalu dia katakan bahwa itu genestai menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu yang ditunjukkan oleh genestai. Tapi Amy itu menunjukkan keberadaan biasa yang merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata to be. Sehingga kesimpulannya itu adalah bahwa Amy itu menunjukkan kekekalan, bukan sekedar waktu yang lebih dahulu. Maka ketika dikatakan ego Amy, itu menunjuk pada kekekalan. Lalu kalau kita menghubungkan ini dengan Mazmur 90. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Septuaginta menerjemahkannya menjadi genetenai. Tapi dikontraskan dengan Yahweh. Engkaulah Allah dalam Septuaginta. Sue, you are, engkau adalah. Nah, genetai dalam Yohanes 8, genestai dalam Yohanes 8 ayat 58 dan kata genetai dalam Mazmur 90 itu mempunyai kata dasar yang sama, yaitu ginomai. Bedanya genestai aktif, genetai pasif. Nah, maka kata-kata aku ada atau aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58, ego Amy, I am. Sedangkan engkaulah dan engkau adalah di Mazmur 90 itu sue. Terlihat itu ada paralel. Ya. Nah, tapi perbedaan ini tidak mempengaruhi. Maka maksudnya adalah Mazmur 90 ayat 2 dimaksudkan menunjukkan kekekalan dari Yahweh. Maka itu sama dengan ego Amy yang Yesus ucapkan di Yohanes 8 ayat 58. Itu menunjukkan kekekalan dari Yesus. Nah, karena itulah maka ya waktu tidak cukup, saya harus menyimpulkan di sini bahwa sesungguhnya dari situ kita boleh katakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Dia bukan orang yang kesusupan Yahweh. Dia bukan orang yang kemasukan Yahweh. Dia bukan sekedar wadah dari Yahweh. Tapi dia adalah Yahweh sendiri. Karena itu semua ajaran yang muncul belakangan yang menyebut Yesus hanyalah petugas keselamatan, Yesus hanyalah pemantul terang, Yesus hanyalah petugas penggembalaan dari Yahweh, sementara dia sendiri bukan Yahweh, itu harus dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari Alkitab dan juga ajaran yang sesat. Ya.
Baik, waktu kita habis Pak untuk materinya. Ya, saya juga sudah habis, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa penjelasan dari hambanya Bapak Pendeta Esra Soru yang sudah memberkati kita, memberikan penjelasan tentang kata Yesus dan Yahweh dan juga hakikat Yesus dan Yahweh dan akibat daripada salah memahami Yesus dan Yahweh. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, dan saya juga sampaikan kepada kita semua, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang ditujukan kepada saya, sehingga juga nanti ini bisa kita sampaikan kepada hambanya untuk kemudian diberikan penjelasan-penjelasan untuk kita. Nah, di sini Pak sudah ada pertanyaan yang mungkin nanti Bapak bisa jelaskan, sampaikan seperti itu. Yang dikatakan di sini yang pertama itu Shalom Pak Esra, pertanyaan, jika Yesus Kristus adalah Yahweh, bagaimana kaitan ketika Yesus Kristus disalib dan berkata, Bapa Yahweh, kepadamulah nyawaku kuserahkan. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Nah ini dari Pak Tan, Gembala GBI Batu Penjuru Prajin Pondok Gede. Silakan Pak ditanggapi. Oke, itu bukan hal yang aneh karena seringkali memang orang berpikir bahwa yang Yahweh itu hanya Bapa. Karena Bapa itu Yahweh, lalu muncul kalau Yesus itu Yahweh. Lalu bagaimana dia bisa ngomong lagi kepada Bapa yang adalah Yahweh? Tidak. Yahweh itu bukan hanya nama untuk Bapa, tapi nama untuk Tritunggal. Bapa itu Yahweh. Anak itu Yahweh, Yesus itu Yahweh. Roh Kudus itu juga Yahweh. Ya, itu tentu membutuhkan banyak pembuktian ayat, tapi saya kira di YouTube saya ada sudah banyak penjelasan tentang itu. Ya, karena itulah maka yang disebut sebagai Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga pada waktu Yesus berbicara kepada Bapa, ya pribadi Bapa, pribadi Anak itu berbicara kepada pribadi Bapa. Jadi bukan berarti Yahweh berbicara kepada diri sendiri, tapi memang ada kejamakan pribadi, ya, sehingga Bapa, Anak berbicara kepada Bapa. Itu bukan hal yang aneh. Seringkali juga kita lihat ada orang Islam bilang kalau Yesus itu adalah Tuhan, lalu mengapa dia berdoa? Apakah dia berdoa pada diri sendiri? Tidak. Kalau ada kejamakan pribadi, maka bukan hal yang aneh kalau satu pribadi itu berbicara kepada pribadi yang lain. Atas dasar itulah kita menolak Sabellianisme yang melihat Bapa, Anak, Roh Kudus hanya sebagai 3 sebutan untuk satu pribadi. Itu memang akhirnya menjadi kesulitan. Ya, karena kalau itu hanya satu pribadi dengan 3 sebutan, lalu waktu Bapa bicara dengan anak, anak bicara dengan Bapa, Bapa mengutus anak mengutus Roh Kudus. Nah itu kan jadi aneh. Ini siapa mengutus siapa, siapa bicara pada siapa. Tapi itu tidak menjadi kesulitan karena kita percaya doktrin Tritunggal. Ya. Baik, demikian jawabannya ya dari hambanya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Budi nih Pak, ditanyakan bagaimana meyakinkan iman kita atau saudara kita apabila pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak pernah menyatakan bahwa aku Tuhan dan sembahlah aku. Silakan Pak ditanggapi Pak. Aneh, memang yang diharapkan oleh orang banyak hari ini adalah Yesus mengatakan, ya aku Tuhan sembahlah aku. Sebenarnya kata Tuhan sendiri ya dalam Yunani kurios, kalau hanya mau menyatakan eksplisit begitu, ada kok. Yohanes pasal 13, Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah guru dan Tuhan. Hanya kalau kita gunakan itu lalu menjadi problem, karena kurios itu bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, tergantung dari konteksnya. Ya, sehingga memang akhirnya bisa menjadi ambigu kalau kita menggunakan dasar itu. Mungkin orang bertanya, kenapa Yesus tidak mengatakan aku Allah, sembahlah aku? Kita mungkin mengharapkan seandainya pernyataan seperti itu pernah dikeluarkan oleh Yesus, kita senang harusnya ya. Hanya memang konteks pada masa itu tidak bisa seperti itu. Ya, jikalau ada orang yang berdiri pada zaman itu dan menganggap akulah Allah, sembahlah aku, ini orang gila itu. Selain itu, kita juga harus melihat bahwa keyakinan kita terhadap identitas Kristus itu tidak hanya keluar dari pernyataan Kristus,
tetapi pernyataan dari orang-orang yang ada di sekitar Kristus. Seringkali orang bilang, oh Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yahweh, dan sebagainya. Ya, yang ngomong seperti itu siapa dan tahun berapa hidupnya, pernah ketemu Yesus, pernah makan sama Yesus, pernah diajar langsung oleh Yesus? Nggak pernah. Ketemu Yesus juga tidak. Tapi Yohanes, ya Petrus, dan murid-murid Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, semua memberi kesaksian. Makanya kita bertanya, saya sering bertanya, lah kalau kita mau hitung-hitungan saja, lebih baik saya percaya Yohanes, lebih baik saya percaya Thomas, lebih baik saya percaya Petrus, yang adalah murid langsung dari Yesus, makan, minum, tidur, diajar langsung oleh Yesus selama 3 tahun lebih, atau percaya kepada kamu yang ketemu Yesus saja? Tidak. Thomas jelas mengatakan, Yesus tidak mengatakan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tapi ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, jikalau Yesus memang bukan Tuhan dan Allah, dia harus menegur Thomas. Thomas, jangan sembarang ngomong. Tapi dia bukan hanya tidak menegur Thomas, tapi dia menganggap kata-kata Thomas itu sebagai iman. Kamu telah melihat dan percaya. Berarti kata-kata ya Tuhanku dan Allahku itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan. Karena itu juga jangan percaya omong kosong dari Unitarian dan juga Islam yang mengatakan itu ungkapan kekagetan Yesus. Thomas saking kagetnya, ya seperti ada tsunami, kata Franz Donald itu ya. Ada tsunami. Oh ya Allah, apakah itu berarti bahwa tsunami itu adalah Allah? Begitu juga Thomas yang kaget, Yesus bangkit, lalu ya Tuhanku dan Allah. Tapi latah model seperti itu bukan tradisi orang Yahudi. Apalagi mereka ada hukum, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi itu betul-betul adalah pengakuan iman. Saudara, tidak perlu saya mengatakan saya Esra. Baru saudara percaya saya Esra, bukan? Saudara bisa tanya orang sebelah yang kenal saya, orang dekat saya itu orang nama siapa ya? Oh, namanya Esra. Itu sudah layak dipercaya. Jadi tidak membutuhkan sebuah pengakuan verbal, aku Allah, sembahlah aku. Faktanya ada banyak hal. Sifat-sifatnya, kalimat-kalimatnya, perbuatan-perbuatannya, ya semua jelas mengkonfirmasi dirinya siapa. Dan juga ketika ia menuntut penyembahan hanya kepada Allah, tapi pada saat yang sama dia disembah, dia tidak pernah menolak penyembahan. Semua itu menurut saya harus disimpulkan siapa dia sesungguhnya, tanpa harus mengharapkan kata-kata verbal, aku Allah, sembahlah aku. Ya. Ya, luar biasa ya penjelasan daripada Pak Esra. Di sini masih ada pertanyaan lagi, dikatakan di sini, Salam, terima kasih Pendeta Esra atas pemaparan tentang Yahweh yang menunjuk bahwa Yesus adalah Yahweh. Pertanyaan saya, mengapa Yesus disebut Yosua Amasiah yang dipakai oleh beberapa hamba Tuhan dengan kata Yosua Amasiah dan Yahweh yang keluh? Silakan Pak. Ya, itu kan hanya soal bahasa saja ya. Ya, Yesus Kristus, ya Yunani. Yesus Kristus Latin. Ya kalau diibranikan ya seperti Yesus ya Yosua seperti saya jelaskan tadi. Yesua, lalu Kristus bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya Mesias, sehingga diberikan kata sandang ya Yosua Hamasiah, sama dengan ya Arab itu ya, tergantung daripada apa yang dimaksudkan dengan Isa, tapi ada kata sandang dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih, itu Mesias. Maka dulu ada lagu Natal ya, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Kita menyanyikan lagu itu dengan pengertian yang sama, bahwa Al-Masih itulah Hamasiah, itulah Sang Kristus itu. Jadi saya kira itu cuma soal bahasa saja ya. Memang rasanya aneh ya kalau di dalam budaya kita, saya nama Esra, kalau saya pergi ke Afghanistan sana juga nama saya itu ya tetap Esra ya. Saya pergi ke Aljazair ya nama saya tetap Esra, tidak bisa diterjemahkan. Tapi beda dengan budaya Ibrani ya, Tabita, Dorcas itu bisa ya. Maka ya seperti Petrus ya, Simon Ibrani, Petrus itu Yunani, tapi Kefas itu Aram. Orang bisa punya nama tergantung dari arti. Jadi saya misalnya ya, nama saya ini adalah
Ezra Alfred Soru itu marga saya. Ezra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Ya, maka penolong itu bahasa Jawa bisa panglipur. Bijaksana itu wicaksono. Jadi saya Ezra Alfred, tapi di Jawa nama saya bisa Panglipur Wicaksono. Mas Panglipur Wicaksono. Sama aja. Ya, yang penting artinya. Itu mungkin asing dalam budaya kita. Tapi tidak asing di dalam budaya Alkitab. Nama bisa dilihat dari artinya, dikonvert ke bahasa yang lain. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, kemudian masih ada pertanyaan, banyak pertanyaan di sini, dan pertanyaan berikut ini dikatakan di sini, Shalom, maaf bertanya terkait penjelasan dalam tulisan Musa bahwa aku adalah aku dan aku mengutus aku. Apakah memang Musa telah mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Apakah Yesus yang sama dengan Yesus yang lahir baik dalam wujud dan rupa? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Kalau kita bicara dari sudut pandang wahyu revelation itu adalah suatu penyataan diri Allah. Wahyu adalah tindakan Allah menyatakan dirinya dan sifat-sifatnya sehingga dikenal oleh manusia. Itu wahyu. Tetapi waktu kita membicarakan soal sifat wahyu, salah satu sifat wahyu itu adalah progresif. Maksudnya Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu tidak blek satu kali, seluruh pemahaman tentang Allah itu dinyatakan pada satu masa tertentu. Tidak. Jadi boleh dikatakan wahyunya diberikan dikit, makin lama makin progresif, makin lama tuh makin lengkap. Sehingga wahyu, itulah sebabnya juga kita bisa melihat bahwa konsep tentang Allah Tritunggal itu baru menjadi jelas dan lengkap itu pada masa Perjanjian Baru. Mengharapkan konsep Tritunggal dipercaya oleh orang Perjanjian Lama itu mustahil. Mengapa? Karena wahyu belum lengkap. Wahyu itu progresif. Nah, sehingga apakah kita bisa melihat bahwa nabi-nabi seperti Musa dan lain-lain itu mereka mengenal Yesus, orang yang bernama Yesus yang adalah hasil inkarnasi dari Logos di dalam sejarah, itu juga mungkin tidak. Ya. Mereka mungkin hanya mengenal dia di dalam nubuatan-nubuatan. Mereka bernubuat tentang datangnya Mesias. Tapi Mesias yang datang itu seperti apa dan bagaimana detailnya itu tidak mereka mengerti ya. Kalau tadi Yesaya melihat. Nah, contohnya di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah dilahirkan bagi kita. Nah, saya menggunakan ayat itu sebagai dasar bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, karena mereka bilang, oh Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan, jadi Allah di Konsili Nisea tahun 325. Nanti sebentar seperti apa Konsili Nisea mungkin Pak Daniel Biantoro akan bahas dengan konsili-konsili ya. Karena ada orang termasuk Pak Erastus juga yang menuduh bahwa Yesus diangkat sehakikat dengan Allah Bapa itu dari konspirasi di Konsili Nisea. Itu persis seperti saksi Yehova, persis seperti Islam itu. Ya. Nah, tetapi kita bisa melihat saya menggunakan itu. Dia waktu lahir, itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Bahkan sebelum lahir dalam nubuatan Nabi, Yesaya 9, 700-an tahun sebelumnya, seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah diberikan. Lalu mualaf Insan Mokoginta menanggapi saya, lalu dia bilang, ini membuktikan bahwa pendeta Ezra Soru tidak tahu bahasa Indonesia. Karena seandainya itu untuk Yesus, maka mestinya ayat itu berkata seorang anak akan diberikan bagi kita, seorang putra akan diberikan, akan dilahirkan bagi kita. Tapi digunakan bentuk telah, past. Seorang anak telah diberikan, seorang putra telah diberikan. Itu berarti zaman Yesaya, putra itu sudah dilahirkan, sudah diberikan. Bagaimana itu bisa menunjuk pada Yesus? Nah, itu tuduhan Insan Mokoginta. Katanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi yang dia tidak pahami adalah dua hal. Cara orang Ibrani di dalam berkata-kata. Ya, budaya dan pola pikir mereka. Jikalau mereka membicarakan sesuatu yang baru akan terjadi, future tense, tapi itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, tidak ada kemungkinan tidak terjadi, maka dianggap sudah terjadi. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Itu model-model seperti itu.
Saatnya akan tiba tapi sudah tiba. Jadi akan tiba atau sudah tiba. Dalam pikiran mereka akan tiba tapi pasti tiba. Tidak mungkin tidak tiba, dianggap sudah tiba. Tapi jawaban yang lain adalah bahwa Yesaya dalam penglihatan dia melihat anak itu sudah lahir. Anak itu sudah diberikan. Karena itu dia menggunakan bentuk lampau. Seorang anak telah diberikan. Seorang putra telah dilahirkan. Maka kita bisa lihat Yesaya itu melihat ke depan. Nabi-nabi itu melihat ke depan. Musa, bahkan dikatakan kan tentang Musa di Ibrani. Dia menganggap penghinaan karena Kristus lebih berharga dari semua harta Mesir. Kok bagaimana Kristus belum dilahirkan, dia bisa menganggap penghinaan karena Kristus? Berarti dia melihat Kristus yang akan datang. Itulah sebabnya orang bertanya, kalau semua orang harus percaya Yesus baru selamat, kita kan bisa percaya Yesus. Bagaimana dengan orang perjanjian lama mau percaya Yesus? Yesus saja belum lahir. Mereka sudah mati, Yesus belum lahir. Ya, semua harus berpusat pada Yesus. Kita yang sekarang beriman ke belakang, Yesus yang sudah datang 2000-an tahun yang lalu. Tapi orang PL itu beriman kepada Yesus yang akan datang. Banyak nubuatan, banyak tipe, banyak janji sudah diberikan. Dan mereka harus percaya pada Kristus yang akan datang itu. Nah, itulah sebabnya semua nabi bernubuat tentang Yesus, termasuk Yesaya. Tapi ada yang pernah lihat Mesias? Nggak ada. Orang perjanjian lama tidak ada yang melihat Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis, nabi perjanjian lama, tapi dia punya keistimewaan karena dia bisa melihat Mesias hadir di bumi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dari antara seluruh orang yang lahir dari rahim seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena dia nabi istimewa, nabi perjanjian lama, tapi dapat keistimewaan melihat Kristus. Jadi kalau mau dikatakan apakah Musa pada waktu dia bicara tentang Ehye, Asyar, Ehye, Yahweh itu, apakah dia tahu itu Yesus? Mungkin terlalu jauh kita mengatakan demikian. Karena wahyu itu belum lengkap. Kita bersyukur. Orang Yahudi hanya punya perjanjian lama. Gambaran-gambaran banyak. Tapi tidak punya perjanjian baru, menolak perjanjian baru. Kita menerima perjanjian baru, tapi tidak menolak perjanjian lama. Maka kita dapat gambarnya, sekaligus dapat realitanya. Dapat tipenya, dapat antitipe. Nah, orang Yahudi hanya stop di tipe, tapi antitipenya tidak datang-datang. Itulah sebabnya mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini. Ya. Ya, ada banyak pertanyaan ini ya, 128 pertanyaan, tetapi saya akan pilih karena nggak mungkin juga dengan waktu kita ini bisa menjawab itu semua. Dan ada pertanyaan nih Pak dari Pak Abel ini, jikalau Yesus itu adalah Yahweh, apakah Bapak mengakui ada subordinasi antara putra dan Bapa? Karena selain Yesus adalah Yahweh, dia juga pelaksana Yahweh. Silakan Pak. Yesus, kita kalau percaya doktrin Tritunggal, kita percaya dia setara. Tidak ada hierarki di dalam ketritunggalan Allah. Karena kalau kita percaya ada hierarki, ya akhirnya ya jadi seperti saksi Yehova. Ada Allah senior, ada Allah junior. Ya, bahwa Yesus itu ciptaan pertama dari Allah Bapa. Sehingga Yesus Allah juga. Makanya saksi Yehova membedakan antara Allah yang perkasa, El Gibor, dan Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Menurut mereka, Yesus itu El Gibor, tapi bukan El Shaddai. Nah, menurut mereka, El Gibor levelnya di bawah El Shaddai. Maka Bapa itu El Shaddai, Yesus itu El Gibor. Hanya dia tidak menyadari bahwa ternyata Bapa juga itu pernah disebut sebagai El Gibor. Sementara Yesus juga di kitab Wahyu itu ya Allah yang Maha Kuasa itu ya El Shaddai. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita menerima ada hierarki, pribadi yang satu itu subordinate kepada pribadi yang lain, maka akhirnya harus memunculkan konsep mau terima Yesus sebagai Allah atau tidak. Kalau ya, maka Allah yang levelnya itu di bawah Bapa. Maka menjadi Allah senior dan Allah junior dalam bahasa saksi Yehova. Tapi lalu menjadi major God and minor God dalam bahasanya Erastus Sabdono. Makanya saya bilang ajaran Erastus itu sangat mirip dengan ajarannya saksi Yehova.
Nah, tapi bukankah ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus seolah-olah dia tunduk kepada Bapa? Bahkan dia sendiri secara eksplisit mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Nah, itu harus dipahami dalam konteks inkarnasi, bahwa memang di dalam inkarnasi penjelmaan yang juga ditolak oleh Erastus, ya. Di dalam konteks inkarnasi anak sedang merendahkan diri. Tapi perendahan diri anak itu tidak pernah membuat dia melepaskan kealahannya, kenosis, kenoo di dalam Filipi pasal 2 itu. Ya, karena kalau kenosis itu dianggap sebagai dia melepaskan kealahannya, itu lalu menjadi masalah dengan ayat sebelumnya, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah di dalam terjemahan Indonesia, itu kekurangan satu kata sebenarnya. Who being in the form of God. Ada kata being di situ yang bahasa Yunani-nya adalah huparkon. Dan huparkon itu merujuk kepada suatu keberadaan yang tak mungkin diubah. HP ini adalah HP saya. Bagaimana membuat HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang itu, jual saja. Maka HP ini berhenti menjadi HP saya, lalu jadi HP orang lain. Ya, tapi bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Pecat dia, yang kau pecat mamamu. Ya, bunuh dia, yang kau bunuh mamamu. Kamu tidak bisa membuat mamamu menjadi bukan mamamu. Itu huparkon. Maka Yesus Kristus who being in the form of God, artinya dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Maka salah satu terjemahan Alkitab berkata, He always had the nature of God. Dia selalu di dalam natur Allah. Maka setelah itu dibicarakan soal kesetaraan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Ya, nanti terjemahan itu dari bahasa Yunani itu menjadi soal karena ternyata saksi Yehova dan Erastus lagi-lagi punya penerjemahan yang mirip bahwa ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak pernah mempertimbangkan untuk berebut kedudukan sehingga menjadi setara dengan Allah. Ya. Nah, itu problem terjemahan. Tapi di sini jadi harus dimengerti dalam konteks inkarnasi. Tapi kita juga harus melihat, membedakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus. Ya, itu pernyataan eksplisit Yesus. Tapi lebih rendah dalam hal apa? Apakah lebih rendah di dalam urusan hakikat atau di dalam urusan fungsi pada konteks inkarnasi? Oke, sekarang saya manusia. Lalu saya mengutus Pak Rubin misalnya, ke Amerika. Karena saya yang mengutus, Pak Rubin yang diutus, Pak Rubin akan bertanggung jawab terhadap saya yang mengutus. Maka dari sisi kerja dan fungsi ini, Pak Rubin lebih rendah dari saya. Saya yang mengutus. Tapi dalam soal derajat saya manusia, apakah karena saya mengutus Pak Rubin, lalu Pak Rubin menjadi manusia yang lebih rendah dari saya derajatnya? Apakah setengah manusia atau 3/4 manusia? Tidak. Derajatnya sama sebagai sama-sama manusia hakikatnya. Tapi dalam fungsi, memang pengutus dan yang diutus, itu kan tidak bisa setara dalam fungsi itu. Ini sama seperti suami istri. Suami manusia, istri juga manusia. Kemanusiaan suami tidak lebih tinggi dari kemanusiaan istri. Kemanusiaan istri tidak lebih rendah daripada kemanusiaan suami. Tapi demi keteraturan, Tuhan menetapkan suami itu menjadi kepala istri. Maka istri tunduk kepada suami. Nah, kalau kita membaca istri tunduk kepada suami, kita tidak mengatakan bahwa kalau begitu derajatnya tidak sama. Dan karena itulah maka suami adalah manusia senior, lalu istri adalah manusia junior. Suami itu adalah manusia mayor dan istri adalah manusia minor. Tidak bisa. Ya, jadi semua konteks itu harus diperhatikan dan ditafsirkan bersama-sama, baru kita bisa mencapai suatu kesimpulan kristologis yang benar. Ingat bahwa ini bukan problem baru. Kekristenan sudah 2000-an tahun yang telah melewati begitu banyak penyesatan dan sudah diformulasikan ketika menghadapi bidat-bidat itu muncullah kredo-kredo ya dalam konsili-konsili, dan itu menggambarkan perjalanan iman Kristen selama 2000 tahun. Kalau hari ini ada orang muncul bahwa ajaran saya tidak ditemukan dalam konsili manapun, ini lain dari lain, artinya kamu itu aneh sendiri selama 2000 tahun. Seluruh orang Kristen di segala zaman, segala tempat itu mempunyai kredo semacam ini.
Kalau tidak ditemukan dimanapun, artinya kamu itu asing sendiri selama 2000 tahun. Apakah selama 2000 tahun ini, setelah 2000-an tahun ada begitu banyak orang mati, martir dan sebagainya, baru Tuhan memberikan wahyu baru kepada kamu sehingga kamu berbeda dari kekristenan 2000-an tahun? Atau kamu yang sedang melenceng dari gereja sepanjang zaman? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi tidak ada hierarki di dalam Tritunggal. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Ezra Soru yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Memang di sini nih pertanyaannya banyak sekali Pak. Ya, hampir 200-an pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi karena waktu juga lah yang memang membuat kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, tapi saya tahu bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra dalam materinya itu sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nanti kami juga akan bisa memberikan untuk materi ini ya, karena nanti materi ini akan dibagikan ya, bisa nanti saudara hubungi ya. Dalam kesempatan ini karena waktu kita sudah habis, maka saya minta kepada Bapak Pendeta Ezra untuk menyampaikan closing statement, Pak. Silakan, Pak. Ya, dari semua penjelasan yang sudah diberikan, walaupun waktu yang terbatas sehingga saya tidak bisa berikan seluruh argumentasi, nanti ada di materi yang akan di-share, tapi dari semua ayat itu kita punya dua kemungkinan, yaitu pertama, Yesus itu adalah Yahweh sendiri, ataukah Yesus itu adalah manusia saja yang lalu dipakai oleh Yahweh, dimasuki oleh Yahweh. Nah, saya kira kalau mempertimbangkan semua data itu, kita akan mencapai kesimpulan Yesus adalah Yahweh. Kecuali kebodohan menuntun kita, maka kita akan jatuh dan sampai pada titik bahwa Yesus hanya wadah dari Yahweh. Yes. Baik, terima kasih Pak untuk waktu yang sudah diberikan dalam acara kita pada kesempatan ini, dalam kolokium ini. Ya, saya sebagai moderator Pendeta Dr. Marintan Sitorus, Ketua STT Misi Injil Indonesia, minta maaf atas kekurangan, kelemahan, jikalau ada hal-hal yang disampaikan juga kurang tepat. Dan pada kesempatan ini saya tidak menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, tetapi tadi sudah ada closing statement dan nanti akan ada materi yang bisa kami bagikan. Demikian.